Utus asa terbaring di bak mandi berdarah, telepon tua rusat berdering saat tidak tepat. Saat dia menjawab telepon itu setengah sadar, ternyata menelepon kakak perempuannya, 5 tahun tak berkomunikasi, memaksanya menjemput putrinya dalam 20 menit. Mungkin, bagi seseorang di ujung hidup, hatinya dipenuhi keinginan menebus masa lalu, meski Richie bertekad mengakhiri segalanya. Tiba-tiba, ia merasa harus melakukan sesuatu untuk keluarga yang telah ia tinggalkan di sisa hidupnya. Ia bangkit, membersihkan darah di tubuhnya, membalut tangannya lalu pergi ke sekolah keponakannya. Gadis kecil yang dulu ia kenal polos dan manis kini berubah menjadi dingin dan membenci dirinya. Paman, namun, Richie kini tidak peduli apakah keponakannya mau menerima dirinya atau tidak, karena yang ia inginkan hanya menebus rasa bersalah yang membebani hatinya. Kembali ke kamar kontrakannya, ia melanjutkan rencana kematiannya. Namun sebelum itu, ia harus menepati janji mengantar Sofia ke gedung senam untuk latihan. Yang di luar dugaan Richie, Sofia sangat bertolak belakang dengan hidup suramnya. Ia tidak hanya melompat kelas di SD unggulan, tapi juga berkat-bakatnya, ia telah menjadi bintang di dunia senam. Siapapun yang melihat pencapaian ini pasti akan memuji gadis kecil belum berusia 10 tahun itu. Hanya Richie merasa semua itu seolah tidak berarti, mata gadis itu memancarkan keputusasaan sama seperti miliknya, menyembunyikan rahasia seperti miliknya. Namun rasa penasaran itu tidak membuat Richie ingin tahu lebih jauh, karena ia sudah tidak mampu memberi respons pada siapapun. Ia hanya bisa menekan perasaannya dan berdoa untuk anak berbakat ini. Jangan sampai dia bernasib sama seperti dirinya, terjerumus ke kubangan lumpur tanpa siapapun yang bisa diandalkan. Dengan susah payah Richie mengantarkan Sofia pulang tepat waktu. Lalu Sofia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, sopan menolak diantar ke atas. Sejak awal Richie tidak berharap ucapan terima kasih, tapi sikap dingin keponakannya tetap membuatnya sedih dan terluka. Hingga sisa harapan bertahan hidup yang mungkin masih ada pun lenyap. Mungkin karena sudah muak diperlakukan dingin. Sepulang ke rumah Richie tak ingin merasakan dinginnya air kematiannya. Ia mengambil obat tidur baru dibeli. Dengan pahitnya bir, ia menelan semuanya ke perutnya. Saat menanggung penderitaan diam-diam, ketika maut datang dan jiwanya hampir lepas dari tubuh penuh derita, telepon rusak itu berdering lagi. Richie punya banyak utang di luar karena utang narkoba, dan kali ini penagih utang memaksanya membayar hari itu juga. Kalau tidak dia akan mendapat masalah besar. Richie ingin mengulur waktu, karena bisa menunda sampai besok saat ia sudah jadi arwah yang tak dipedulikan, ia bisa lepas dari mimpi buruk ini. Tapi penagih utang lebih licik. Meski hatinya dipenuhi keraguan dan ketakutan, Richie sudah tak punya tenaga untuk kehilangan lagi. Ia tetap menantang membuka pintu kamar, namun pemandangan di hadapannya membuatnya terpaku. Di lorong yang biasanya kotor, kini berkumpul pria dan wanita bertopeng aneh, bercampur di bawah cahaya lampu temaram, menciptakan suasana menyeramkan. Richie tertarik oleh pikiran aneh dan menakutkan. Ia mengikuti irama musik yang menggema, lalu cepat merampas topeng dari seorang pemabuk dan memakainya, kemudian merebut busur dan anak panah dari orang lain. Setelah itu, ia membidik busur ke pintu lift ingin melepas panah sebelum penagih utang keluar. Saat pintu lift terbuka, yang muncul wajah mantan pacarnya yang sudah meninggal. Kenangan membanjiri pikirannya. Sebelum ia tenggelam dalam nostalgia, dering telepon tiba-tiba menariknya ke realita. Ia kira itu telepon penagih utang, jadi saat mengangkat gagang, ia langsung membalas dengan nada galak. Ternyata, suara Sofia. Ternyata, tetap perempuannya yang selalu menepati janji dan tak pernah membiarkan putrinya sendirian di malam hari, entah kenapa hari ini belum pulang. Karena takut sendirian dan tak ada orang lain yang bisa dimintai tolong, Sofia terpaksa menelepon Richie. Setelah tahu terjadi, Richie bergegas ke rumah kakaknya. Saat ia berjalan terhuyung ke lobi apartemen, ia justru terkejut yang dilihatnya. Pil-pil yang seharusnya membawanya kelegaan ternyata tidak berefek. Saat staf sibuk, diam-diam ia memakai telepon resepsionis untuk menelepon apotek. Pegawai apotek sudah lama menyadari niatnya, jadi diam-diam menukar obat tidur itu dengan obat untuk wanita menopause. Tak tahan, Richie marah dan menghancurkan telepon itu. Ia tidak mengerti, padahal ia sudah tidak berharap apa-apa lagi dari hidupnya. Mengapa dunia masih memusuhinya? Namun, sekarang, seberapapun marahnya dia, semuanya sudah tidak ada gunanya. Ia hanya berharap setelah urusan Sofia selesai, tidak akan ada masalah lain. Saat ia sabar dan tertatih-tatih keluar dari lift, ia melihat wanita pirang mencurigakan mondar-mandir di depan pintu rumah kakaknya. Meski wanita itu mengaku sahabat kakaknya, Richie tetap merasa ada yang tidak beres, dan wanita itu panik lalu melarikan diri setelah dipertanyakan. Karena ancaman itu sudah pergi, Richie tidak memberitahu Sofia tentang wanita misterius itu setelah masuk ke rumah agar dia tidak merasa takut atau gelisah. Sementara itu, Sofia tampaknya juga tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar, hanya fokus pada pekerjaan rumah dan ujian besok. Melihat keponakannya tidak ingin bicara sepatah kata pun, Richie mondar-mandir, kesal. Tiba-tiba, gambar anak-anak di kulkas menarik perhatiannya dan membangkitkan kenangan masa kecilnya. Waktu kecil Richie suka menggambar. Bahkan, karakter favorit yang ia gambar dulu ia beri nama Sofia. Karena waktu itu kakaknya suka nama itu, Richie tebak mungkin kakaknya menamai putrinya Sofia karena terinspirasi olehnya. Namun, Sofia berkata ibunya hampir tak pernah sebut Richie. Wal juga berkata ibunya hanya menilai Richie sebagai orang pasif dan sangat agresif. Richie tak percaya di mata kakaknya, dirinya hanyalah sosok yang buruk, tapi ia juga tak ingin debat dengan anak kecil.
Karena sudah berniat, dia tak acuh pendapat orang lain. Saat kamar hening, Richie meminjam pensil dari Sofia, lalu menunduk di meja dan mulai menulis surat wasiat. Karena kehilangan banyak darah, tubuhnya lemah. Tak lama ia tertidur lemas tanpa bisa mengendalikan diri. Entah berapa lama, Sofia ikut tertidur. Saat itu telepon tiba-tiba berdering, membuat mereka terbangun dalam kesedihan. Ternyata yang menelepon adalah kakak yang sebelumnya tidak diketahui keberadaannya. Dia menenangkan emosi Sofia lalu memarahi Richie. Alasan mereka tidak berkomunikasi 5 tahun karena Richie pernah memukuli suami kakaknya di depan umum. Setelah itu mereka perang dingin dan tak ada yang mau menghubungi lebih dulu. Meski kali ini kakaknya meminta bantuan, dia tetap tak ingin putrinya terlalu lama bergaul dengan paman yang dianggapnya tak bertanggung jawab. Jadi dia berencana memutus hubungan setelah urusannya selesai dan meminta Richie segera meninggalkan apartemen. Saat Richie tanpa sengaja menyebut wanita berambut pirang di depan pintu, sikap tatanya berubah. Ia memerintahkan Richie tetap membawa Sofia dan mereka harus pergi ke tempat lebih aman. Ternyata, tanpa sepengetahuannya, kakaknya berselingkuh dengan pria berkeluarga dan ketahuan. Pria itu, demi menghindari tanggung jawab, tidak hanya memukuli kakaknya hingga matanya lebam, tapi juga membugat kakaknya ke pengadilan. Karena pria itu kaya dan berkuasa, kakaknya tidak mampu melawan, jadi ditahan, menunggu pemeriksaan jam 4. Wanita berambut pirang itu istri selingkuhan tatanya, menunggu kesempatan balas dendam di depan pintu. Mengetahui ini, Richie sangat marah, tapi bukan untuk membela tatanya, melainkan karena hampir 10 jam ke depan ia tak bisa jalankan rencana aslinya. Dia juga harus memikirkan di mana membawa Sofia, si anak bawang, menginap malam itu. Meski Sofia menyarankan pergi ke rumahnya, dia tidak mungkin setuju karena tak ingin anak kecil melihat kamar kotor dan bak mandi berdarah. Karena tidak ada pilihan lain, dia akhirnya membawa Sofia ke arena bowling tempatnya bekerja. Sebagai karyawan, mereka bisa main gratis, tapi Sofia tampak aneh, mengeluarkan pena dan PR dari ransel merah besarnya. Ricky terkejut melihat hal itu, tak menyangka anak seusia itu menahan godaan hiburan. Saat hendak menasihati Sofia bahwa tak perlu rajin belajar, kepala arena bowling mendekat memberi isyarat agar dia menemui bos. Ricky waspada, karena biasanya dipanggil bos bukan pertanda baik, tapi dia juga tak bisa menolak terang-terangan, jadi dia hanya bisa beralasan menjaga keponakannya. Ia berusaha menghindari krisis ini, tapi kepala arena sudah membaca pikirannya dan memanggil 3 pria ketal. Jika Ricky mau datang sukarela, mereka jadi pengawal Sofia. Jika tidak, mereka jadi tukang pukul. Menghadapi ancaman ini, Ricky terpaksa memberanikan diri menemui bos. Mengejutkan, bos bukan hanya tidak mempersulitnya, malah mulai bercerita kisah cintanya. Awalnya, Ricky kira bos hanya ingin curhat padanya, karena dulu dia juga pernah mencintai gadis seperti bosnya. Karena itu, ia makin memahami perasaan bosnya. Tapi saat bos menunjukkan foto pacarnya, Ricky terpaku, dan pemandangan mengerikan yang ia lihat siang hari terbayang di benaknya. Saat Ricky kerja paruh waktu membersihkan bal, awalnya berjalan biasa, tidak ada kejadian aneh, sampai ia membuka salah satu bilik toilet wanita, menemukan perempuan tewas overdosis. Perempuan itu pacar pemilik arena biliar. Setelah insiden itu, pihak bar meredam masalah memberi Ricky 2 bungkus narkoba sebagai uang tutup mulut. Sejak pacarnya meninggal, Ricky hidup seperti mayat, bukan manusia atau hantu. Melihat mayat perempuan, ia merasa kematian mungkin pembebasan. Pulang, ia ingin mengakhiri hidup menyayat pergelangan tangan, berharap bertemu pacarnya di alam baka. Tapi telepon kakaknya menggagalkan niat. Sebaliknya, telepon itu malah membuatnya terjebak dalam situasi canggung. Pemilik arena bowling menugaskan seseorang berjaga di depan bar sejak pacarnya masuk. Sampai sekarang, ia belum melihat pacarnya keluar dan sudah patah hati 24 jam. Karena terakhir bertemu mereka bertengkar, pemilik arena bowling mengira pacarnya hanya ngambek dan sengaja tidak menghubungi, jadi ia minta Ricky datang. Ia ingin kabar pacarnya dari Ricky. Namun Ricky, yang tahu kebenarannya, berjanji ke pemilik bar untuk tidak membocorkan kejadian itu, jadi ia hanya bisa menjawab samar, tak berani menjawab. Sikapnya membuat pemilik arena bowling curiga, hingga menimbulkan ancaman fisik. Kalau ini terjadi beberapa jam, Ricky pasti tidak akan khawatir dicekik sampai mati. Sekarang ia masih menjaga keponakannya, jadi tak bisa tinggalkan dunia ini. Untungnya, pemilik arena bowling kembali berpikir rasional saat genting. Setelah lolos maut, Ricky terkulai lemas di sofa karena lelah. Sekejap, ia merasa seolah di dunia tak nyata. Di cahaya remang, muncul sosok tanpa wajah berjubah hitam memegang koran. Ricky tahu itu malaikat maut yang menjemputnya. Namun saat ia kira malaikat maut akan membawanya pergi, orang itu meraba arteri lehernya, memberi isyarat bahwa belum saatnya pergi. Ricky memaksakan diri mendekati Sofia. Melihat Ricky, Sofia meminta mereka segera pergi dan mencari tempat tenang supaya tidak mengganggu ujian akhir. Awalnya, Ricky tidak ingin menyetujui permintaan itu, tapi tanpa sengaja ia melihat seorang pria mencurigakan mengambil sebungkus kecil bubuk dari bola bowling. Karena kewaspadaannya terhadap lingkungan sekitar, Ricky langsung mencium bahaya. Meski hatinya enggan, ia tak punya pilihan selain membawa Sofia pergi. Mereka bergegas ke gedung tua gelap dan kumuh. Kali ini, Ricky tidak membiarkan Sofia masuk, hanya berpesan agar dia menunggu di depan pintu. Tapi lorong gelap dan suram itu membangkitkan rasa takut dalam diri Sofia hingga ia menangis. Begitu Ricky keluar, Sofia menangis lebih keras dan memohon pulang. Sebenarnya, Sofia bukan takut gelap, tapi khawatir Ricky terjerumus kebiasaan buruk.
Untungnya, Ricky hanya masuk untuk mengambil komik. Meski dia bukan paman baik, Ricky tetap ingin memakai satu-satunya keahliannya untuk menghibur Sofia. Awalnya, Sofia tidak tertarik dengan komik itu karena di dunianya, hiburan seperti ini hanya membuat orang malas dan terbuai. Tapi saat Ricky cepat membalik halaman komik, tokoh-tokoh kecil di dalamnya tiba-tiba bergerak ajaib. Seiring gambar-gambar itu makin hidup dan menarik. Untuk pertama kali, mata Sofia yang suram memancarkan sedikit cahaya. Tanpa sadar, ia tersenyum. Setelah tahu semua gambar itu Ricky buat, tatapan Sofia pada Ricky berubah dari ketidakpedulian ke sedikit kagum. Ini pertama kalinya hubungan emosional mereka mencair, dan Sofia sadar pamannya tampak tak berguna miliki sesuatu istimewa. Dulu, ia pernah memiliki harapan dan impian tentang hidup. Saat makan malam larut di restoran cepat saji, ia mulai memperhatikan kesehatan Ricky dan bertanya tentang asmaranya. Tapi Ricky belum berani menghadapi perasaannya, lalu segera mengakhiri topik itu dengan alasan tak ingin banyak bicara dengan anak kecil. Kebetulan, Sofia kekenyangan harus ke toilet. Karena khawatir, Ricky menunggu di depan pintu toilet. Awalnya, Ricky mengira bisa memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat dari lelahnya. Tapi di dalam toilet ada dua wanita lain. Mereka tidak hanya terus-menerus berceloteh, tapi juga sering mengetuk pintu dan mendesak Sofia di dalam bilik. Awalnya, Ricky menahan kesal dan mengingatkan mereka untuk tidak berisik. Tapi bukannya berhenti, kedua wanita itu malah semakin menjadi-jadi. Tak tahan, Ricky akhirnya memutuskan untuk tidak menahan diri dan mulai memaki kedua wanita cerewet itu. Diamlah, seketika, suasana langsung membeku, tak ada yang berani bicara lagi. Sampai akhirnya terdengar suara flush toilet, lalu Sofia keluar dari bilik. Di bawah tatapan terkejut para ibu-ibu cerewet, Sofia menggandeng Richie dan berjalan keluar tersenyum. Karena tak ada tempat lain yang lebih baik, mereka kembali ke arena bowling. Meski hanya berselang beberapa jam, suasana hati Sofia jelas berbeda. Kali ini, bukan hanya senyum cerah di wajahnya, tapi saat mendengar musik favorit, dia bahkan tak bisa menahan diri menari. Melihat Sofia menikmati dirinya di tengah keramaian, saraf Richie yang tadinya tegang pun mulai rileks. Namun, ketika Sofia menarik lengannya, dengan antusias mengajaknya bergabung, tapi pergelangan tangan Richie yang terluka terlihat dan saat melihat perban berlumuran darah, Sofia bersikeras Richie harus ke rumah sakit untuk dijahit. Namun, belum sampai setengah jalan, Richie sudah pingsan di tanah karena terlalu banyak kehilangan darah. Untungnya, Sofia sigap langsung berlari ke apotek terdekat membeli obat dan perban, lalu menarik Richie kembali sadar sebelum benar-benar pingsan. Berbeda dengan Sofia yang panik, Richie tidak khawatir dengan keselamatannya karena memang sudah berniat mengakhiri hidup. Alasan Richie masih bertahan sampai sekarang karena misi Shiming belum selesai. Menurut Sofia, sikap Richie itu egois dan merendahkan diri sendiri. Karena seburuk apapun seseorang, tetap ada alasan untuk hidup, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Lagi pula, di mata Sofia, Richie bukan orang buruk, lebih baik daripada ayah kandungnya. Kalau ayahnya bisa tetap hidup, kenapa Richie tidak bisa? Ternyata, Sofia hasil kenekatan orang tuanya saat remaja. Sampai sekarang, ayahnya masih sering mengeluh di depan Sofia bahwa seharusnya dia tidak pernah dilahirkan. Mendengar itu, Richie marah. Sebelumnya, dia hanya tahu kakak iparnya sering berselingkuh sebelum bercerai. Sehingga 5 tahun lalu Richie memukulnya. Tak disangka, pria itu bahkan mengutuk putrinya sendiri. Seperti pepatah, kebencian kadang bertahan lebih lama dan menghasilkan energi lebih besar daripada cinta. Seperti Richie yang dulu lemah untuk bangun. Setelah tahu kejahatan kakak iparnya, Richie bisa bergerak bebas dengan leluasa, lalu berhasil menemukan toko alat musik tempat kakak iparnya bekerja dan menghajarnya. Tanpa Sofia, mungkin sebelum bunuh diri Richie sudah membunuh orang. Karena pemukulan itu, Richie sadar dia masih bisa bertahan demi melindungi orang yang dia sayangi. Setelah keluar dari toko alat musik itu, Richie membawa Sofia menemui pemilik bar karena dia merasa tidak boleh membiarkan satu nyawa hilang tanpa kejelasan. Meski tidak mendapat jawaban jelas dari kata-kata pemilik bar, Richie merangkai kebenaran kejadian itu. Wanita yang meninggal hari itu sudah lama jadi pelanggan tetap bar itu. Lalu dia bertemu pemilik lapangan biliar dan mereka langsung jatuh cinta. Demi cinta, wanita itu sebenarnya ingin berhenti memakai narkoba. Belum berhenti, usahanya sudah diketahui pasangannya sehingga mereka bertengkar. Dalam kesedihan, wanita itu kembali ke bar, lalu dibujuk pemilik bar, dia menikmati kesenangan sesaat untuk menutupi kesedihannya. Tak disangka, pemilik bar memberinya sinyal narkoba, dan karena tidak berpengalaman, dia mengonsumsi berlebihan hingga meninggal. Saat Richie menemukan jasad wanita itu, dia juga melihat pesan yang ingin dikirim ke pemilik biliar namun belum terkirim. Di pesan itu tertulis, aku tahu seharusnya aku tidak bertengkar dengan. Masih ada satu kalimat, maaf, aku mencintaimu. Richie ingin mengirimkannya untuk wanita itu. Tapi ponselnya rusak, jadi ia tak bisa mengirim, mungkin karena kebenaran terlalu menyakitkan. Richie langsung menarik Sofia pergi. Saat itu sudah pukul 1 dini hari, bahkan Sofia pun tak tahan kantuk. Apalagi dengan tubuh Richie yang lemah. Saat naik bus pulang, mereka saling bersandar dan tertidur. Beberapa jam sebelumnya, mereka masih menganalisis dan bertindak seperti dua jiwa yang kesepian dan tertutup. Tapi kini justru saling menyelamatkan. Saat turun dari bus, Sofia masih tertidur. Richie yang tak sanggup menggendongnya akhirnya memakai troli pakaian di luar apartemen untuk mendorongnya ke depan lift. Setelah Richie membaringkan Sofia di tempat tidur, ia langsung dihadang sapam di depan pintu karena dituduh merusak fasilitas umum. Semua aksinya saat merusak telepon terekam kamera pengawas. Meski ia berusaha menjelaskan bahwa itu tidak sengaja dan ia bukan penghuni apartemen, ia tetap diusir. Tak punya tempat, Richie pun terpaksa berkeliaran di jalanan. Ia lalu teringat pemilik arena bowling yang sempat memarahinya, lalu mengirim kartu permintaan maaf dan mengundangnya ke pesta pukul 2 dini hari. Awalnya, Richie tidak berniat datang.
Setelah tahu penyebab kematian wanita itu, Richie merasa harus memberitahu kebenaran pada Ying, pemilik arena bowling yang menderita karena tak bisa menghubungi kekasihnya. Richie datang ke pesta itu. Sebelum ia bicara, pemilik arena bowling sudah minta maaf dan berkata, "Setelah tahu kakakmu ditahan, aku sudah minta pengacara mengurusnya. Beberapa jam lagi dia akan dibebaskan. Kamu bisa menjemputnya." Mendengar itu, Richie yang sudah merasa bersalah karena berbohong, makin malu dan bingung. Saat ia mengungkapkan kebenaran, pemilik arena bowling justru tak bisa menerima kenyataan itu. Ia mencekik leher Richie, menuduhnya tak jujur sejak awal, dan memarahinya karena memberitahu dirinya, yang juga pernah kehilangan orang tercinta. Richie memahami perasaan campur aduk itu, jadi ia membiarkan pemilik arena bowling meluapkan emosi. Setelah pertengkaran fisik, demi membalas dendam kekasihnya yang telah meninggal, pemilik arena bowling mengemudi ke bar sepanjang malam. Di jalan, ia menurunkan Richie, merasa masalah ini bukan urusannya dan tak ingin Richie terlibat pertumpahan darah. Setelah turun dari mobil, Richie langsung menuju pusat tahanan. Ia duduk sendirian di tangga depan, menunggu kakaknya keluar dengan selamat. Setelah 5 tahun tak bertemu, mereka berjalan pulang tanpa bicara. Sampai di rumah dan bertemu Sofia, kakaknya baru berbicara. Namun, saat meminta Sofia kembali ke kamar dan tidur, ia terkejut melihat Sofia memeluk Richie, lalu melambaikan tangan dan mengucapkan selamat malam. Sang kakak tahu, inilah cara Sofia menerima pamannya. Namun, ia tak ingin putrinya punya panutan terpuruk, jadi ia berencana memakai uang untuk menyuruh Richie pergi. Tapi saat itu, Richie tak butuh uang. Yang ia butuhkan hanyalah kakak yang melindunginya, berani demi dirinya, dan kini berani jadi dirinya sendiri. Sebenarnya, sang kakak sangat merindukan masa lalu, tapi sejak melahirkan Sofia di usia 17, ia harus mengenakan cangkang keras. Ia harus mengubur kepolosan di hatinya, menjadi raksasa yang tak takut apapun. Karena keteguhan itu, ia membangun usahanya. Meski di posisi tinggi, ia tak pernah lengah, karena ia bertanggung jawab atas dirinya, putrinya, dan karyawannya. Jika ada masalah, banyak orang terdampak. Ini juga alasan setelah masalah, ia tidak menghubungi teman atau rekan kerjanya. Sebaliknya, ia menghubungi Richie yang sudah lama tak ditemui, karena tak ingin orang di sekitarnya melihat kelemahannya atau menangani masalah secara emosional. Richie, yang tak memikul tanggung jawab berat, masih bebas bertindak sesuka hati, sehingga mereka tak mungkin lagi berjalan bersama. Ucapan ini membuat Richie memahami beratnya perjuangan kakaknya, dan ia sadar kepergiannya adalah pilihan terbaik. Sebelum pergi, ia pun menyampaikan perasaannya. "Kamu ibu terbaik di dunia, juga seseorang luar biasa di ribuan orang. Tahu tidak, Sofia tak akan sehebat itu." Seperti pepatah, kata paling tulus paling menyentuh hati, apalagi bagi kakak selalu tegar, ia sangat butuh pengakuan tulus. Setelah Richie mengucapkan kata itu, kakaknya tak mampu mengendalikan emosi, ia menangis keras merasa hancur dan tertekan sekaligus menyelesaikan misi terakhirnya. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, ia berbaring di bak mandi berisi air, membuka perban di pergelangan tangan, bersiap melanjutkan yang belum selesai. Saat itu, telepon tua rusak berdering. Agar tidak terganggu, ia mencabut kabel telepon, tapi setelah berpikir, ia memasangnya lagi. Ketika dering terdengar lagi, Richie mengangkat gagang, dan di seberang sana kakaknya yang baru ditemui mengundang makan malam hari Jumat. Saat Richie meninggalkan apartemen kakaknya, ia meletakkan komik masa kecil di tas Sofia. Awalnya, ia hanya ingin meninggalkannya untuk Sofia beberapa tahun, namun setelah kakaknya melihatnya, hatinya menjadi lembut hingga terjadi panggilan telepon itu. Mendapat undangan itu, Richie merasa mendapat kartu penyelamat. Ia tak lagi ingin mengakhiri hidup, mulai merapikan kamar, mengganti pakaian bersih, memutar piringan hitam, membakar surat wasiat yang ia tulis dan menggantinya dengan surat cinta. "Kekasihku, aku mencintaimu dan sangat merindukanmu." Dulu, Sofia pernah diam-diam membaca surat wasiat Richie. Saat itu, ia sudah mengatakan kepada Richie, "Alasan kamu mengubah isi surat itu karena kamu tidak berani mengucapkan 3 kata, 'Aku mencintaimu,' kepada pacarmu." Ini juga alasan Richie ingin menggantikan wanita yang sudah meninggal di kamar mandi itu untuk mengirimkan pesan yang belum sempat dikirim. Karena kata, "Aku mencintaimu," itu yang ingin Richie katakan kepada pacarnya, namun ia tak berani mengungkapkan. Untungnya, jiwanya telah ditebus, ia berani menghadapi hatinya sendiri, dunia Richie mulai mencair, hidupnya memancarkan harapan baru. Itulah tadi alur cerita film Before I Disappear. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.